Baik, eh, saya akan review aplikasi yang udah saya buat ya, sesuai dengan pesanan dari klien saya untuk membuat sistem keuangan di BUMDes ya, sistem keuangan BUMDes. Ini form login, kita login dengan akun admin ya. Untuk akun admin ini kita bisa akses semua menu ya, termasuk untuk menambahkan akun-akunnya. Nah, untuk halaman pertama yang ditampilkan itu dashboard. Di sini kita bisa lihat semua total unit usaha, total user aktif, transaksi pending, total pendapatan, total beban, dan total modal awal. Nah, ini udah saya ada input ya. Ini untuk unit usahanya, unit usaha di sini udah ada. Tadi saya coba input. Nah, ini juga ada yang dinonaktifkan. Tadi saya coba juga. Nah, ini ada nama-nama unit, bidang usahanya, penanggung jawabnya. Kita coba tambah ya. Misalkan cuci mobil, bidang usahanya otomotif misalkan. Simpan. Oke. Setelah disimpan muncul ya di sini. Nah, lalu kita masuk ke modal awal. Modal awal ini udah ada ya. Udah ada yang saya input. Untuk menambahkannya kita coba tambahkan ya. Untuk modal awalnya cuci mobil yang barusan kita tambah. Nah, dana tunainya misalkan cucian mobil ini kita kasih modal awal 5 juta. Inventaris asetnya misalkan dari alat-alat penunjang Steamnya ya, sama mungkin sewa, bukan sewa tapi misalkan tempat sendiri gitu ya, totalnya misalkan 25 juta. Nah, keterangannya bebas diisi. Nah, ini informasi modal awal ya, biar jelas saya cantumkan di sini juga perhatiannya. Simpan. Nah, belum masuk ke sini ya. Dana tunainya 5 juta, inventaris asetnya ada 25 juta. Total modal 30 juta. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada manajemen user. Di sini kita bisa tambahkan. Bisa kita tambahkan akun. Misalkan kita mau menambahkan akun untuk di unit usaha cuci mobil tadi ya. Misalkan nah, role-nya. Nah, di sini ada 3 role. Yang pertama admin, terus bendahara ya. Dan ini unit usaha. Kita pilih unit usaha karena kita mau menambahkan akun untuk di unit usaha ini. Nah, unit usaha ini muncul ya sesuai yang ada di sini. Nah, kita mau nambahkan untuk akun login ke cuci mobil, simpan. Nah, nanti akun ini saat login dia eh, bisa melakukan transaksi saja ya, sama melihat laporan dari unitnya sendiri. Nah, kita lanjut dulu. Ini kita masih sebagai admin ya. Nah, ini data transaksinya. Ini yang udah saya coba tadi. Oke, kita tambah transaksi. Nah, semua transaksi kita bisa lakukan di sini ya, dari pendapatan, beban, kas masuk, kas keluar, piutang, utang, setoran modal, dan penarikan modal. Karena kita sebagai admin, kita bisa pilih mau melakukan transaksi di unit usaha mana. Nah, ini kita coba cuci mobil. Jenis transaksinya misalkan pendapatan. Nah, otomatis ya kolomnya ini. Nah, kita beban. Nah, beban kayak misalkan piutang. Nah, piutang nanti ada nama pelanggannya siapa, otomatis muncul. Utang juga
nama pemasoknya. Setoran modal juga sama, kita misalkan pendapatannya dari penjualan. Misalkan dapat 5 juta hari ini, simpan. Nah, ini statusnya berubah jadi pending ya. Kenapa berubah jadi pending? Di sini kan ada 3 rule. Yang pertama ada rule admin, yang kedua bendahara, yang ketiga user untuk unit usahanya. Nah, saat unit usaha ini melakukan transaksi, nanti dia statusnya bakal pending dulu, dia bakal dicek dulu oleh bendahara. Karena ini kita login sebagai admin, jadi centangnya muncul ya. Kalau misalkan nanti di akunnya si yang udah kita buat tadi untuk login ke cuci mobil ini, dia centangnya nggak akan muncul, hanya muncul di admin dan bendahara. Kita centang aja. Oke, nah langsung otomatis berubah menjadi disetujui. Dan saat disetujui statusnya, otomatis semua transaksi ini akan masuk ke laporan ya, ke laporan keuangan di sini. Nah, laporan keuangan juga sebagai admin kita bisa lihat semua ya. Bisa lihat semua atau per unit usahanya. Kita coba yang cuci mobil. Filter tanggalnya, generate. Nah, ini ya, tadi pendapatan 5 juta, kita belum input biaya pengeluaran ya. Nah, di sini ada rinciannya, tanggalnya nanti muncul. Kita bisa ekspor juga ke Excel ya laporannya. Ini laba rugi, arus kas juga bisa, kas masuk, kas keluar, perubahan modal. Nah, perubahan modal awal ya, belum ada perubahan modal atau penarikan. Laporan neraca juga bisa dicek ya, ada. Daftar piutang juga belum ada. Nah, untuk melihat keseluruhan kita bisa semua unit ya dicentang, dipilih, langsung generate. Nah, semuanya ada di sini. Neraca juga bisa ya, semuanya dari semua sektor usaha kita bisa cek laporannya dari admin. Nah, sekarang kita coba masuk ke akunnya yang udah kita buat ya, untuk masuk ke unit usaha cuci mobil. Nah, saat masuk ke akunnya unit usaha, hanya tampil dashboard untuk unitnya sendiri, tidak digabung dengan unit yang lain. Totalnya di sini, data transaksi juga tidak bisa pilih unit ya, hanya unitnya sendiri. Nah, di sini bisa kita pilih transaksi. Kita coba ya untuk kas masuk, misalkan kita simpan. Nah, di sini menunggu pending ya, sesuai yang tadi saya infokan. Kita harus checklist dulu, ditunggu ini disetujui dulu transaksi ini itu oleh bendahara atau admin. Nah, untuk laporan juga hanya bisa satu ini aja ya, satu cuci mobil aja. Oke. Oke, sekian untuk review aplikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.